Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas secara lengkap mengenai seluruh anggota Order di anime Sakamoto Days, mulai dari yang masih aktif hingga yang sudah pensiun atau yang sudah almarhum. Sebelum memulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gue anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Sedikit penjelasan, sebelum masuk ke seluruh member Order, di sini gue akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu Order. Bagi yang belum tahu, dalam series Sakamoto Days, Order adalah sebuah kelompok pembunuh terbaik yang direkrut oleh JAA, atau Japanese Assassin Association. Tugas utama mereka adalah untuk menyelesaikan misi tingkat tinggi. Mereka bekerja secara independen atau di dalam tim kecil, tergantung pada misi yang diberikan. Meskipun mereka adalah pembunuh bayaran, Order memiliki kode etik yang ketat yang harus diikuti oleh semua anggotanya. Yang pertama, misi harus dijalankan sesuai perintah JAA. Yang kedua, tidak boleh membocorkan informasi rahasia JAA. Dan yang ketiga, tidak boleh menyerang sesama anggota Order kecuali atas perintah organisasi. Dan yang terakhir, setiap pelanggaran akan dihukum berat, biasanya dengan hukuman mati. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan singkat sebagai pembukaan mengenai Order. Semoga dari penjelasan singkat tadi teman-teman bisa paham bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang sangat kuat di dunia Sakamoto Days. Selanjutnya, kita akan masuk ke list nama-nama seluruh anggota Order. Di sini, gue akan mulai nama-nama anggota, mulai dari yang sudah mantan alias sudah keluar dari Order. Mulai dari yang pertama, MC kita tercinta, siapa lagi kalau bukan Taro Sakamoto dengan status saat ini adalah telah pensiun. Taro Sakamoto dikenal sebagai pembunuh bayaran terkuat sepanjang masa. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mampu melakukan berbagai aksi yang menunjukkan betapa kuat dirinya. Sebagai contoh, Sakamoto dapat menendang Shin melintasi tokonya melalui beberapa rak, menstabilkan bagian atas menara Tokyo yang runtuh dengan menariknya menggunakan kabel baja, serta menghentikan bus yang melaju kencang dengan hanya menggunakan rambu jalan. Selain itu, ia juga mampu mengangkat seseorang ke atas dengan satu tangan dan bahkan menghancurkan cakram Sonhei hanya dengan penggorengan. Kekuatan fisik yang luar biasa ini digabungkan dengan ketangguhannya menjadikannya sosok yang sangat sulit untuk ditandingi. Selain kekuatan fisiknya, Sakamoto juga memiliki kemampuan akurasi yang luar biasa. Ia tidak hanya seorang penembak yang mahir, tetapi juga dapat menggunakan benda-benda biasa dengan presisi yang menakjubkan. Sebagai contoh, ia melemparkan batu ke laras senapan Heisuke Mashimo dan menghancurkannya, serta dengan santai melemparkan permen yang cukup kuat untuk menghancurkan peluru Shin. Sakamoto juga mampu melemparkan stik es krim dan sumpit dengan kekuatan yang cukup untuk menjepit seseorang ke dinding. Semua kemampuan ini menunjukkan bahwa meskipun telah pensiun dari dunia pembunuh bayaran, Sakamoto tetap memiliki keterampilan yang tak tertandingi, baik dalam hal kekuatan fisik maupun akurasi luar biasa. Dan masih banyak lagi kemampuan yang akan kita lihat di anime serta manga kedepannya. Mantan anggota Order kedua yaitu Yoichi Nagumo dengan status telah diusir. Nagumo adalah pria tampan dengan tubuh tinggi dan ramping, berambut hitam sedang, dan bermata hitam besar. Penampilannya khas dengan kemeja polo merah bermotif segitiga berwarna biru kehijauan, yang dikenakan di bawah mantel panjang krem, celana panjang biru tua, dan sepatu hitam. Ciri khas Nagumo yang paling mencolok adalah sikap santainya yang selalu disertai dengan senyuman yang tampak tak pernah hilang dari wajahnya. Ia juga memiliki bakat luar biasa untuk membuat orang-orang di sekitarnya kesal, bahkan sampai ingin membunuhnya. Dalam cerita,
Ia memiliki hubungan dengan beberapa karakter penting seperti Taro Sakamoto, Kindaka, Shishiba, dan Rion Akao. Sebagai mantan anggota Order dan salah satu pembunuh terkuat di Jepang, Nagumo memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Di masa lalu, ia adalah salah satu dari 3 prospek terhebat yang pernah melangkah ke JCC bersama Taro Sakamoto dan Rion Akao. Rion Akao sendiri mengakui kemampuan bertarung Nagumo, dan Kindaka, seorang anggota pendiri Order, menyatakan bahwa ketiganya berpotensi menjadi pemimpin di masa depan dunia pembunuh. Slur bahkan menganggap Nagumo sebagai salah satu dari 2 petarung teratas di Order, menjadikannya pembunuh terkuat kedua di JAA. Nagumo memiliki kemampuan luar biasa dalam penyamaran. Ia dapat meniru penampilan orang lain dengan sempurna dalam sekejap, seperti yang ia lakukan untuk menipu Lu Xiaotang dengan menyamar sebagai Sakamoto. Tak hanya itu, ia juga dapat menyamarkan orang lain, termasuk mengubah bentuk tubuh seseorang secara signifikan, seperti menyamarkan Sakamoto yang gemuk menjadi bentuk istrinya yaitu Aoi. Penyamarannya sangat sempurna, meskipun Nagumo mengungkapkan bahwa penyamaran tersebut hanya bertahan selama 24 jam. Dalam pertempuran, Nagumo memiliki koordinasi dan keterampilan luar biasa yang membuatnya menjadi petarung yang mematikan. Ia bisa membuat lawannya pingsan hanya dengan niat membunuhnya. Nagumo juga memiliki banyak kemampuan mematikan lainnya yang menjadikannya salah satu pembunuh terkuat di Jepang, yang sangat dihormati bahkan rekan-rekannya di Order. Mantan anggota Order ketiga, Kanaguri, dengan status telah diusir. Kanaguri adalah mantan anggota Order, namun ia berkhianat dengan menjadi anggota organisasi Kei Uzuki. Ia dikenal sebagai seorang pembunuh yang unik karena kecintaannya pada seni pembuatan film, yang membuatnya menjadi pelopor Murder Films sekaligus pendiri Murder Film. Kanaguri adalah penggemar berat seni sinematografi, dan baginya, pembuatan film adalah inti kehidupannya. Ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat rekaman hingga menjadi obsesinya. Kanaguri seringkali kehilangan fokus dengan cepat dan tertarik pada apapun yang ia anggap paling menarik saat itu. Selalu berusaha menambahkan lebih banyak aksi jika menurutnya suatu situasi terlalu membosankan. Ia menganggap hidup tidak layak dijalani apabila ia tidak membuat film. Kecintaannya terhadap seni film melampaui moral terbukti dengan keputusannya untuk berpihak pada Slur demi merekam konflik antara JAA dan Slur. Baginya, alam semesta adalah satu set film raksasa dan semua penghuninya adalah aktor. Kepribadiannya yang eksentrik seringkali membuatnya dibenci oleh rekan-rekannya, seperti Osaragi yang merasa terganggu dengan tingkah lakunya yang aneh dan berisik. Meskipun demikian, Kanaguri yang menunjukkan ketenangan luar biasa, bahkan dalam situasi yang ekstrim, ketika sebuah pesawat jatuh dari ketinggian 20.000 kaki, ia tetap fokus pada proses pembuatan filmnya, merenungkan produksi dengan tenang meskipun berada di ambang maut. Kanaguri adalah pembunuh yang sangat terampil. Terbukti, sejak sebelum ia bergabung dengan Order, ia mampu melawan dan membunuh teman baiknya yang merupakan seorang pembunuh profesional kelas 1. Yang akhirnya mengantarkan ia menjadi anggota organisasi pembunuh. Sebagai seorang pembuat film yang terobsesi, ia bahkan menggabungkan keahlian membunuhnya untuk menciptakan adegan-adegan yang sempurna dalam filmnya. Kemampuannya sangat luar biasa, seperti saat ia berhasil membunuh seorang pilot pesawat JAA dengan tembakan kepala melalui pintu tertutup dari jarak jauh. Tembakannya yang presisi dan kemampuannya membaca situasi membuatnya menjadi ancaman serius. Meskipun obsesinya terhadap film seringkali dianggap aneh, ia menggunakan keahliannya untuk menghasilkan karya yang menonjol, meski dengan cara yang tidak manusiawi, dan masih banyak lagi kemampuan yang ia miliki. Mantan anggota keempat yaitu Satoru Yotsumura dengan status telah dibuang. Satoru Yotsumura adalah mantan anggota pendiri Order sekaligus mantan nomor 2 di JAA.
Ia juga pernah menjabat sebagai profesor di JJC, namun setelah ia dikhianati dan dibuang oleh Sei Asaki yang mengambil alih JAA, Yotsumura kini bekerja melawan organisasi tersebut. Secara fisik, Yotsumura digambarkan sebagai pria setengah baya yang tinggi dan berotot, dengan kulit kecoklatan, jenggot yang tidak dicukur, dan alis yang tajam. Rambutnya hitam yang tidak terawat serta mata kuning lelahnya yang tanpa ekspresi menambahkan kesan misterius pada penampilannya. Ia sering terlihat mengenakan topi ember berwarna terang, kemeja polo kotak-kotak di bawah mantel hitam, celana panjang, dan sepatu. Selain itu, ia juga kerap mengenakan seragam JJC ketika menjalankan tugasnya. Sebagai seorang ayah, Yotsumura menunjukkan sisi manusiawinya yang lembut. Ia sangat peduli pada putranya dan bahkan rela melakukan tindakan ekstrim termasuk membunuh istrinya sendiri demi menyelamatkan anaknya. Dalam kilas balik, ia digambarkan tersenyum tenang saat menggendong putranya yang masih bayi dan meluangkan waktu bersamanya, termasuk mengajarinya cara menggunakan senjata. Dan menariknya, kakek dari anaknya, Byodo, tidak menyimpan dendam terhadap Yotsumura meskipun Yotsumura bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dalam hal keterampilan, Yotsumura dikenal sebagai salah satu pembunuh terkuat di Jepang. Sebagai mantan nomor 2 di JAA dan anggota pendiri Order, kemampuannya di medan tempur tidak diragukan lagi. Ia adalah petarung yang sangat terampil, mampu menghadapi anggota Order yang kuat seperti Shishiba dan Nagumo. Bahkan, bertahan saat Osaragi bergabung dalam pertempuran. Selain keterampilan bertarung, Yotsumura memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia dapat dengan santai menangkis pukulan Shishiba dan membalikkan SUV dengan satu ayunan senjata. Dalam momen lain, ia menunjukkan kekuatan destruktif dengan menendang mobil cukup keras hingga terpental ke ujung mobil pengangkut dan mengiris dinding rumah tradisional Jepang hanya dengan tongkatnya. Kisah Yotsumura mencerminkan sosok yang kompleks, penuh kontradiksi antara kekuatan brutalnya sebagai pembunuh dan kelembutannya sebagai seorang ayah. Setelah dikhianati oleh JAA, ia kini melawan organisasi tersebut dengan segala kemampuan luar biasa yang ia miliki. Selanjutnya, kita akan masuk ke mantan anggota Order nomor 5, ada Hyo dengan status telah meninggal. Hyo adalah salah satu mantan anggota Order yang dikenal sebagai pembunuh yang tangguh meskipun tidak memiliki reputasi yang mencolok di usia muda. Ia menjadi salah satu anggota terkuat di JAA berkat kerja keras dan dedikasinya yang luar biasa. Ia berhasil mengatasi keterbatasannya hingga akhirnya diakui sebagai salah satu pembunuh terbaik. Secara fisik, Hyo digambarkan sebagai pria yang sangat tinggi dan berotot, mata hitam cekung dan rambut hitam runcing. Penampilannya cukup mencolok dengan kemeja coklat yang dikenakan di balik setelan coklat tua, logam yang terpasang di rahang, anting di kedua telinga, tindikan melingkar di dekat kelopak mata kirinya, rantai sepeda yang melingkar di leher, serta cincin hitam di jari-jarinya. Hyo memiliki sifat sombong dan mudah marah, seringkali mengancam akan membunuh Nagumo ketika ia kesal. Namun, di balik kepribadiannya yang keras, ia adalah sosok yang sangat setia, baik kepada Order maupun JEE secara keseluruhan. Ia sangat mematuhi peraturan yang ditetapkan, bahkan menolak memberikan informasi kepada Sakamoto dan rekan-rekannya meskipun dalam situasi mendesak. Dalam hal keterampilan, Hyo adalah salah satu pembunuh terkuat di JEE. Tidak seperti anggota Order lainnya, Hyo lebih menyukai pertarungan tanpa senjata. Ia memiliki kecepatan luar biasa, cukup untuk mengejutkan Sakamoto dan dapat mendeteksi Shin yang berada di belakangnya sebelum membalas dengan tendangan. Dalam pertarungannya melawan Kumanomi, Hyo menunjukkan refleks luar biasa dengan menyadari puing-puing yang mengancam warga sipil dan sengaja menghalanginya untuk melindungi mereka. Hyo juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia mampu meninju Sakamoto hingga menembus dinding dan bahkan membawa mesin MRI yang beratnya mencapai 4,5 hingga 7 ton. Dalam pertarungan,
Hyo dikenal dengan pukulannya yang destruktif, mampu menghancurkan lembaran baja, sementara lawannya, Kumanomi, menggambarkan kekuatan pukulan Hyo seperti berasa dipukul dengan jackhammer. Meski memiliki keunggulan fisik yang besar, kelemahannya adalah serangan jarak jauhnya yang kurang efektif. Dalam pertarungan melawan Kumanomi, seorang pembunuh bayaran dari seluruh dan anggota organisasi X, Hyo menunjukkan keberanian dan ketangguhan luar biasa. Bahkan dalam kondisi sekarat, cengkramannya tetap begitu kuat hingga memaksa Kumanomi mengamputasi lengannya sendiri untuk melarikan diri. Namun, akhirnya Hyo harus tewas di tangan Kumanomi, mengakhiri kiprahnya sebagai salah satu pembunuh terkuat di dalam sejarah JEE. Mantan anggota Order selanjutnya adalah Takamura dengan status almarhum atau telah wafat. Takamura adalah salah satu mantan anggota Order yang pernah menjadi antagonis utama dalam Assassin Exhibition of the Century Arc. Dalam serial ini, Takamura dikenal sebagai sosok legendaris yang menimbulkan ketakutan karena kekuatannya yang luar biasa. Secara fisik, Takamura digambarkan sebagai pria tua yang tampak lemah dengan rambut putih yang disisir ke belakang dan mata hitam yang sering tertutup. Penampilannya sederhana namun khas, mengenakan kemeja polo putih di balik setelan bisnis coklat dengan celana panjang dan sepatu hitam. Ia selalu membawa sebuah katana yang sering digunakan sebagai tongkat saat ia sedang duduk atau beristirahat. Takamura dikenal dengan julukan pembunuh tanpa rem. Di luar pertempuran, ia jarang berbicara dan dialognya sebagian besar hanya berupa gumaman yang sulit dipahami. Meskipun begitu, ia mampu berbicara dengan jelas ketika diperlukan, seperti yang terlihat dalam situasi tertentu, termasuk saat berhadapan dengan organisasi X. Ia adalah sosok yang sangat sulit untuk diprediksi, cenderung bertindak sesuka hatinya tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Takamura sangat sensitif terhadap agresi dan permusuhan. Nalurinya akan segera aktif dalam pertempuran, menyerang siapa saja yang menunjukkan niat bermusuhan. Bahkan, jika mereka bukan ancaman langsung, serangannya kerap kali tidak memedulikan lingkungan sekitarnya, menyebabkan kehancuran yang melibatkan siapapun di sekitarnya. Dari segi kemampuan, Takamura adalah pembunuh terkuat di JAA sekaligus kekuatan utama dari Order. Kemampuannya sangatlah hebat sehingga Slur berharap Takamura mati dalam upaya mereka merebut kendali JAA karena ancaman besar yang ia representasikan. Meskipun telah lanjut usia, kekuatan dan kecepatan destruktif Takamura tetap luar biasa. Sakamoto bahkan berspekulasi bahwa Takamura menjadi lebih kuat daripada masa jayanya dulu. Selama penyerbuan, Slur memperkirakan hanya Gaku yang mungkin bisa bertahan menghadapi Takamura, meskipun dalam kondisi terluka akibat serangannya. Takamura adalah satu-satunya anggota Order yang mampu mengalahkan Sakamoto, Nagumo, Uzuki, Gaku, dan Haruma secara bersamaan dengan relatif mudah. Kecepatan Takamura sangat luar biasa. Bahkan, ketika matanya tertutup, ia dapat bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Bahkan, dalam keadaan berjalan perlahan, kemampuannya yang dapat menebas banyak lawan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi membuatnya sangat amat berbahaya. Kecepatannya terbukti jauh lebih unggul dibandingkan rekan-rekannya seperti Sakamoto dan Nagumo. Dalam salah satu momen, ia mampu menyerang Sakamoto dan Nagumo secara bersamaan tanpa memberikan kesempatan untuk mengantisipasi serangan tersebut. Mantan anggota Order ke-6 adalah Kindaka dengan status belum diketahui. Kindaka adalah salah satu anggota pendiri Order bersama Yotsumura. Ia pernah menjadi sekutu Sakamoto, Nagumo, Rion, dan Uzuki di masa lalu. Namun, setelah mengalami konfrontasi dengan Uzuki, Kindaka jatuh koma selama lebih dari 8 tahun. Ketika akhirnya terbangun, ia kembali bergabung sebagai sekutu Sakamoto dan Nagumo. Secara fisik, Kindaka adalah pria parubaya dengan tubuh dan tinggi rata-rata. Ia memiliki rambut oranye panjang yang disisir rapi,
alis tajam, janggut pendek yang tidak dicukur, serta mata hitam cekung yang dilindungi oleh kacamata 3 dimensi. Penampilannya khas, mengenakan sweater abu-abu gelap di balik rompi anti peluru hitam, dipadukan dengan celana panjang hitam. Sepatu Lightspeed yang digunakannya menjadi ciri khasnya yang tidak hanya menunjang penampilannya, tetapi juga memberikan keunggulan dalam kecepatan. Kindaka dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh perhatian. Meski terluka parah dalam konfrontasi dengan Sakamoto dan kelompoknya, ia tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia justru menawarkan solusi kepada mereka. Ia juga menunjukkan kepedulian mendalam terhadap kehidupan warga sipil yang tidak bersalah. Terlihat dari pilihannya untuk membela Uzuki ketika ia yakin Uzuki tidak terlibat dengan kelompok kriminal. Dalam hal kemampuan, Kindaka adalah salah satu pembunuh terkuat di Jepang pada masanya. Sebagai anggota pendiri Order, ia dikenal sebagai pembunuh paling tangguh yang pernah ada. Ia dipercaya oleh mantan presiden dan Satoru Yotsumura untuk mengawal istri dan putri presiden melarikan diri dari Jepang, menegaskan reputasinya sebagai sosok yang sangat dapat diandalkan. Kecepatan Kindaka sangat mengesankan. Selama arc masa lalu Taro Sakamoto, bahkan Sakamoto dan Nagumo tidak mampu mengimbangi kecepatan tertingginya. Hal ini dimungkinkan oleh kemampuan fisiknya yang luar biasa, serta bantuan sepatu Lightspeed yang ia gunakan. Dalam pertempuran melawan Shin dan Heisuke, Kindaka bahkan menunjukkan kemampuannya untuk menghindari peluru penembak jitu dengan refleks yang menakjubkan. Daya tahan Kindaka juga sangat luar biasa. Meski menghabiskan 8 tahun dalam keadaan koma, ia tetap mampu menunjukkan kecepatan dan kemampuan fisiknya yang luar biasa tanpa perlu melakukan rehabilitasi. Hal ini semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu anggota Order paling tangguh yang pernah ada. Keahlian dan keterampilannya membuat Kindaka menjadi sosok yang disegani, baik di masa lalu maupun saat ia kembali aktif setelah koma. Oke, sekarang kita move on ke beberapa anggota yang hingga saat video ini upload, yang dimana manga Sakamoto Days baru mencapai chapter 198 dan terdapat 6 anggota yang masih aktif. Masuk ke anggota Order aktif pertama, yaitu adalah Shishiba. Shishiba adalah salah satu anggota Order, kelompok pembunuh terkuat di JAA. Sebelum bergabung dengan Order, ia adalah seorang pembunuh independen hingga akhirnya ia bertemu dengan Satoru Yotsumura yang kemudian menjadi mentornya. Shishiba kini menjadi mentor bagi Osaragi, yang juga merupakan anggota Order. Secara fisik, Shishiba adalah pria jangkung dan ramping berusia pertengahan 20-an dengan rambut pirang panjang yang terurai dengan mata biru dan mengenakan kemeja biru muda di balik setelan coklat tua dengan dasi ungu yang berhiasan pin berbentuk hiu martil. Dalam manga, setelannya berwarna hitam dan kemejanya berwarna putih. Shishiba dikenal lebih suka menyendiri dan hanya peduli pada pekerjaannya serta anak didiknya yaitu Osaragi. Namun, ia memegang prinsip bahwa pembunuhan harus dilakukan dengan perhatian dan rasa hormat terhadap publik. Ia percaya bahwa warga sipil memiliki hak untuk hidup normal, yang terlihat ketika ia menegur Osaragi karena membunuh di tempat umum. Dalam hal kemampuan, Shishiba merupakan salah satu pembunuh terkuat di JAA. Sebagai mentor Osaragi, ia telah menunjukkan kehebatan luar biasa. Bahkan Satoru Yotsumura menyatakan bahwa Shishiba bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi jika memiliki pola pikir yang berbeda. Dalam pertempuran melawan Yotsumura, Shishiba mampu membuat mentornya berada di ambang kematian dengan hanya kehilangan 2 jari saja. Ia juga mampu bertarung melawan Hamura dan Kumanomi, menerima luka ringan meskipun tidak mampu memberikan kerusakan besar pada keduanya. Namun, dalam duel 1 lawan 1 melawan Kumanomi, Shishiba berhasil memberikan kerusakan signifikan dan menghancurkan sebagian lengan robot Kumanomi. Dan masih banyak lagi kemampuan yang ia miliki. Anggota Order aktif kedua adalah Osaragi. Osaragi yang merupakan salah satu anggota terbaru dari Order dan merupakan anak didik Shishiba. Secara fisik, Osaragi adalah wanita muda dengan tubuh ramping, rambut hitam panjang lurus, dan mata biru abu-abu yang tidak rata. Ia memiliki wajah yang jarang menunjukkan ekspresi emosi.
Kepribadiannya yang kekanak-kanakan, sering bertindak impulsif tanpa berpikir panjang, seperti saat ia pergi berdoa di kuil meskipun sedang menjadi target pembunuh berantai death row. Ia juga memiliki kebiasaan unik mengelompokkan orang berdasarkan penampilan mereka dengan hewan. Misalnya, membandingkan Sakamoto dengan beruang atau Dam dengan echidna. Sebagai anggota Order, Osaragi adalah salah satu pembunuh yang sangat berbahaya di Jepang. Shishiba menyebutnya sebagai wanita muda biasa yang tumbuh di sebuah peternakan tanpa koneksi ke dunia pembunuh, menunjukkan bahwa Osaragi adalah seorang anak ajaib dalam hal pembunuhan. Ia mampu mengalahkan dan membunuh Dam, seorang pembunuh berantai peringkat A yang telah membunuh lebih dari 180 orang, serta mengalahkan Geisha, seorang pembunuh terampil yang mampu menghindari serangan Satoru Yotsumura. Bahkan, Carolina Reaper, seorang petarung mematikan dari organisasi X, dengan mudah dikalahkan dan dibunuh oleh Osaragi setelah ia berhasil mengejutkannya. Osaragi adalah petarung yang sangat terampil, menggunakan gergaji lipat unik sebagai senjata utamanya. Ia dapat menggunakannya dalam jarak dekat seperti gergaji biasa, dan untuk jarak menengah, ia memanfaatkan tali untuk mengayunkan gergaji seperti cambuk. Tali tersebut memungkinkan Osaragi menyerang dari berbagai sudut secara tak terduga dan menarik target ke arahnya, membuatnya sangat berbahaya di medan pertempuran. Anggota Order aktif ketiga adalah Kamihate. Kamihate adalah salah satu anggota Order dan diakui sebagai penembak jitu terhebat dalam sejarah JAA. Penampilannya sebagian besar tidak diketahui karena ia cenderung menjaga jarak dan jarang berinteraksi dengan rekan-rekannya. Kamihate digambarkan sebagai pria bertubuh relatif rata-rata, mengenakan celana panjang hitam longgar, serta mantel kuning panjang dengan noda biru tua, ungu, dan bercak merah di bagian dalam. Ia selalu menggunakan tudung untuk menyembunyikan wajahnya, dan senapannya menjadi bagian integral dari penampilannya saat bekerja di luar. Kamihate dikenal sangat tertutup, bahkan lebih suka menghindari interaksi langsung dengan orang lain. Ia dikenal sebagai hikikomori. Ia tidak pernah keluar rumah selama kurang lebih 3 tahun. Namun, ketika terpaksa bekerja sama dengan orang lain, Kamihate akan menggunakan metode komunikasi yang sangat unik. Ia akan meminta rekan-rekannya untuk membawa hiragana di atas kertas, sehingga ia dapat menembak karakter yang sesuai dari jauh untuk menyampaikan pesan tanpa harus berada di dekat mereka. Ia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca bibir siapapun yang ia incar, baik rekan-rekannya maupun target. Sehingga ia dapat mengetahui apa yang dikatakan meskipun tidak berada di dekat mereka. Kamihate diakui sebagai salah satu pembunuh terkuat di Jepang dan sebagai penembak jitu terhebat di dalam sejarah JEE. Ia memiliki keterampilan menembak yang tak tertandingi. Kamihate memegang rekor dunia Guinness World of Record untuk penembak jitu jarak jauh dan telah menjadi satu-satunya orang Jepang yang masuk dalam daftar 100 pembunuh paling berbahaya di dunia versi majalah Kill Time selama 9 tahun berturut-turut. Jarak tembak efektifnya mencapai 8 km, di mana ia mampu menembak sasaran dengan tingkat akurasi yang sempurna, bahkan hingga 1 mm. Kamihate memperhitungkan setiap kondisi atmosfer seperti cuaca, suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dalam setiap tembakannya. Selain kemampuan menembaknya yang luar biasa, Kamihate juga dikenal sebagai kemampuannya untuk mengendalikan seluruh area dengan satu peluru. Ia memiliki kesadaran spesial yang luar biasa dan kecerdikan dalam memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memfasilitasi pembunuhan. Misalnya, dengan menembak objek asing yang berada di dekat dengan target untuk mengubah lintasan peluru atau memanfaatkan objek tersebut untuk menghalangi upaya pelarian target. Kemampuan luar biasa ini menjadikan Kamihate sebagai salah satu pembunuh paling berbahaya di dunia. Anggota Order aktif keempat adalah Torres. Torres adalah anggota terbaru dari Order, sebuah kelompok yang terdiri dari pembunuh terkuat di JAA. Ia direkrut setelah insiden di pameran pembunuhan abad ini dan hilangnya 2 anggota, Hyo dan Takamura, bersama dengan Tanabata.
Torres digambarkan sebagai pria tua dengan tinggi dan perawakan rata-rata. Ia memiliki rambut putih acak-acakan, alis tebal, janggut, dan mata hitam cekung yang memberikan kesan wajah yang keras. Ia mengenakan kemeja putih di balik jas panjang, serta celana panjang dan sepatu hitam. Penampilan yang cukup khas, namun mencolok dengan gaya yang agak kusut. Dalam hal kepribadian, Torres muncul sebagai seorang pecandu judi yang egois dan rakus. Kepribadiannya ini terlihat jelas saat ia menumpuk utang sebesar 60,2 miliar yen kepada JEE. Bahkan, ia tidak segan untuk meminta Shishiba yang baru saja ia temui untuk meminjam sebesar 20 juta yen. Serta meminta agar Sakamoto membunuh orang lain untuk menaikkan hadiah buronannya. Dari sini terlihat sifat tanpa rasa malu dan sangat pragmatis dari Torres. Meskipun memiliki kecenderungan tersebut, Torres tetap diakui sebagai salah satu pembunuh terkuat di JAA. Berkat pengalamannya yang panjang di dunia pembunuh selama lebih dari 50 tahun, sebelum akhirnya ia direkrut ke dalam order. Kemampuan fisiknya juga sangat menonjol. Ia memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Terbukti saat ia selamat setelah terlempar dari gerbong kereta oleh Sakamoto, kemudian menabrak gerbong kereta tanpa mengalami luka yang parah. Anggota order aktif kelima adalah Hari Tanabata. Tanabata adalah anggota terbaru dari order, kelompok pembunuh terkuat di JAA yang direkrut bersama Torres setelah insiden di pameran pembunuh abad ini dan hilangnya Hyo dan Takamura. Tanabata adalah seorang pemuda jangkung dengan mata gelap tipis dan rambut acak-acakan yang panjangnya melewati telinga, hampir menyentuh bagian belakang lehernya. Penampilannya cukup mencolok dengan menggunakan blazer hitam khas order di atas hoodie putih, celana hitam longgar, dan sepatu berwarna terang. Ia juga sering mengenakan topi ember hitam yang dihiasi dengan banyak pin dan lencana dengan desain angka 7. Tanabata membawa gitar berwarna terang yang tertutup stiker yang ia simpan dalam kotak hitam saat berjalan dan menyampirkan di punggungnya. Meskipun memiliki penampilan yang terkesan santai, ia biasanya menunjukkan ekspresi tenang dan tidak terlalu tertarik. Sebagai musisi, Tanabata memiliki kecintaan yang mendalam terhadap musik, yang terlihat saat ia bermain gitar di luar ruang pachinko pada penampilan pertamanya. Ia sangat bangga dengan musik yang ia ciptakan dan sangat sensitif terhadap orang-orang yang tidak memahami makna sebenarnya dari lagu-lagunya. Salah satu contohnya adalah ketika ia marah dan menyerang Osaragi setelah ia salah mengartikan getaran yang dimasukkan ke dalam lagu Tanabata. Dalam hal bertarung, Tanabata memadukan kecakapan musik dan kekuatan fisiknya. Ia menggunakan gitar listrik untuk menyerang lawan dengan cara yang sangat unik, mengirimkan gelombang suara yang berasal dari gitarnya melalui objek dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, ia berhasil menyerang Sakamoto, Shin, dan Nagumo dengan mengarahkan gelombang yang dipancarkan oleh gitarnya melalui pipa saluran pembuangan, menyebabkan ledakan dari lubang got. Selain itu, Tanabata juga menggunakan kabel gitar sebagai senjata, dengan mencolokkan ujung kabel ke gitarnya dan ujung lainnya ke targetnya, mengirimkan gelombang suara yang merusak. Pada satu kesempatan, ia mencolokkan kabel ke penutup lubang got, menyebabkan penutup got meledak karena resonasi di terowongan pembuangan limbah. Ia juga menggunakan teknik ini untuk mengirimkan getaran langsung ke tubuh Sakamoto, membuatnya bingung dan kesulitan bergerak. Tanabata adalah musisi profesional yang menggabungkan keahliannya dalam musik dengan keterampilan bertarung yang mematikan. Dan anggota order terakhir yang masih aktif hingga saat ini adalah Oki. Oki adalah pemimpin order saat ini. Sepanjang sebagian besar cerita, ia diketahui sedang berada di luar negeri untuk menjalani tugas yang tidak disebutkan secara detail. Oki adalah pria setengah baya dengan tinggi badan yang menjulang, pipi cekung, kacamata berbingkai penuh, dan mata hitam dengan alis tipis. Sebagaimana anggota order lainnya, Oki mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi bermotif persegi panjang yang warna-warni. Ekspresi Oki selalu terlihat lelah, mencerminkan sifatnya yang cenderung serius dan penuh perhitungan. Sebagai pemimpin order,
Oki adalah sosok yang sangat patuh pada aturan dan disiplin. Ia pernah menegur Shishiba, Osaragi, dan Kamihate karena datang terlambat 1 menit 14 detik pada suatu pertemuan. Kepercayaan dirinya terhadap kemampuan bertarungnya sangat tinggi. Bahkan, ia dengan santai menyatakan bahwa ia bisa membunuh Shishiba dalam waktu 1 menit atau kurang jika diperlukan. Dalam hal ini, Oki digambarkan oleh Shishiba sebagai orang yang sangat teliti dan terorganisir, selalu memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin order, Oki jelas memiliki keterampilan bertarung yang sangat mematikan. Meskipun rincian tentang gaya bertarungnya belum sepenuhnya terungkap, namun sikapnya yang penuh kontrol dan disiplin menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sangat kompeten dalam dunia pembunuhan. Oke, mungkin sekian video penjelasan mengenai seluruh anggota order di anime Sakamoto Days. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin request gue membahas manga atau anime lain, silahkan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar gue lebih semangat untuk upload ke depannya. See you on the next video. Chillin'.